Yes, tanpa terasa ya, kita sudah 1 bulan berjalan. Kita ketemu lagi, masih dalam tema yang sama. Saya akan lanjutkan bagaimana membangun sebuah keluarga. Ya, kita ingat bulan yang lalu, kalau Bapak Ibu masih mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang ingat, saya akan ulang sedikit bagaimana kesepakatan 2 orang. Kalau ada 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus ada di situ. Kekuatan agreement, kesepakatan membawa sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan firman Tuhan katakan, dalam membangun sebuah keluarga, dalam membangun sebuah kehidupan, perlu yang namanya tiang pondasi. Rumah tanpa tiang yang utama, tiang pondasi, kita akan sia-sia. Tuhan Yesus katakan, kalau orang bangun rumah di atas batu karang, waktu ada badai, waktu ada tantangan, waktu ada sesuatu yang tidak baik, rumah itu akan tetap bertahan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Mazmur 127 ayat 1, firman Tuhan katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan di Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Waktu kita mau belajar untuk Tuhan menjadi andalan, yang menjadi yang pertama dan terutama, artinya Tuhan menjadi segala-galanya, menjadi pondasi utama kehidupan kita. Disitulah hikmat akan diberikan. Amsal 1 ayat 7 firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kita untuk dapat pengetahuan bagaimana membangun sesuatu yang baru, baik rumah tangga, pekerjaan, apapun juga, perlu dimulai dengan yang namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sesuatu yang kita respect atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, Amsal 24 ayat 3 dan 4 yang kita sudah belajar bulan yang lalu bahwa dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar itu diisi dengan berbagai macam-macam benda yang berharga dan menarik. Tadi dikatakan, waktu kita mau respect dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita dapat hikmat. Berarti kita dapat patternnya Tuhan. Bagaimana cara membangunnya? Padahal dalam membangun sesuatu yang baru yang kita tidak mengerti, seringkali kita berjalan. Bagaimana bisa? Aku nggak ngerti. Tapi waktu kita menghadirkan Tuhan yang pertama dan terutama, Tuhan berikan jalan keluar. Nah, jadi sekali lagi dalam membangun sebuah rumah tangga, apa yang diperlukan? Ada hikmat, ada kepandaian, ada pengertian. Kita lihat dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian itu, kita akan dihindarkan di 1 Korintus 7:28 ayat yang B, beliau katakan, orang-orang yang demikian, yang akan ditimpakan kesusahan badani. Maksudnya apa? Orang yang mau kawin, orang yang mau bangun rumah tangga, dia akan ditimpakan kesusahan badani. Tapi firman akan menghindarkan kita dari semua itu. Maksudnya apa? Waktu ada masalah, ada tantangan, firman akan memberikan jawaban. Nah, ya. Jadi apa yang perlu kita pelajari pagi hari ini? Pengertian dan hikmat, kepandaian apa yang kita harus dapatkan? Ya, kita mau belajar pagi hari ini dari yang paling gampang. Nah, ya, saya akan kasih tema pagi hari ini, istri yang cakap, siapakah yang mendapatkan? Di sini saya lihat banyak laki-laki ya. Nanti gua kalau punya istri, gua mau dapat istri yang cakap. Ya, yang mau married siap-siap, yang lagi pacaran, ya laki-laki. Terus terang dulu saya lagi mau bangun rumah tangga, saya waktu belum kenal sama istri saya sekarang, saya berdoa, Tuhan, aku mau punya istri. Suatu saat istri yang takut akan Tuhan. Supaya waktu nanti aku berkeluarga sama dia, keturunan-keturunan ilahi akan lahir dari situ. Wow, ya itu ya. Dan saya dapatkan. Kalau kita meminta sesuatu yang baik sama Tuhan, enggak mungkin Tuhan kasih yang buruk. Ya, Tuhan Yesus bilang di firman Tuhan katakan di Yeremia 29:9, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi sebelum kita minta, saya bilang, Tuhan sudah mendengar. Bahkan waktu kita belum membicarakan, Tuhan sudah menjawab. Wow. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan yang pertama dan terutama, otomatis kita memposisikan Tuhan di tempat yang terbaik. Saya mau kasih lihat, kenapa dalam membangun rumah tangga sering jadi hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan katakan, umatku binasa karena dia nggak mengenal Allahnya.
terjemahan lain dikatakan umatku binasa karena dia kurang pengetahuan. Saya akan bagikan sedikit bagaimana pengetahuan. Kemarin kita sudah belajar, laki-laki dan perempuan itu bukan berbeda. Karena laki-laki dibentuk dari debu dan tanah. Tuhan mengambil dari debu dan tanah, lalu diberikan nafas kehidupan Allah. Jadilah manusia, namanya Adam. Tapi perempuan beda. Perempuan diciptakan bukan dari debu dan tanah. Perempuan diciptakan dari bahan yang lebih baik. Dari kesempurnaan Adam diambil perempuan. Ya, diambil perempuan. Jadi perempuan tuh seperti kemarin saya kasih ilustrasi seperti payung. Dipercayakan sebagai konstruksi dalam sebuah rumah tangga. Tanpa konstruksi yang baik, saya mau katakan, atau firman Tuhan katakan, kamu tidak akan bisa mampu bertahan. Ya, perempuan, hargailah posisi tempat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Laki-laki jangan kecewa, kamu harus berkolaborasi dengan perempuan itu yang dipercayakan di sampingmu. Supaya apa? Supaya kamu berkolaborasi, kamu menjadi maksimal. Ya, kita mulai bagaimana kita akan mendapatkan istri yang cakap seperti yang firman Tuhan katakan. Kita mulai dari perbedaan yang ada di dalam tubuh pria dan laki-laki ya, dari luar sampai yang paling dalam. Kita mulai dari otaknya. Otak laki-laki, ya kita harus tahu, otak laki-laki itu pada biliknya gerakannya cuma satu, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Ya, jadi Jadi kalau laki-laki lagi nyetir, biarkan dia fokus. Jangan diajak ngomong, ada diajak cerita. Karena cara kerja otak laki-laki itu cuma depan belakang, depan belakang. Beda sama perempuan. Perempuan dia sampai panggil 3 kali masih apaan? Cara kerja otaknya begitu. Ya, cara kerja otak. Jangan heran kalau kita nggak tahu cara bermainnya, apa yang ada yang Tuhan percayakan pada tubuh kita, pasti sering terjadi konflik satu sama lain. Ribut cerewet aja, orang lagi nonton asik-asik, udah mau gol jadi nggak jadi nih. Nggak disalahin ya. Nah kita lihat bagaimana cara kerja otak. Saya mau kasih banyak cerita nih mengenai otak. Nah, nih lihat, aduh gambarnya ya. Yang kedua, alasannya kenapa otak laki-laki tidak mampu multitasking? Karena kalau otak perempuan tuh bisa apa ya? Bisa prosesnya berkali-kali otak tuh bisa bola. Kalau mungkin HP dia laki-laki tuh HP jadul kali ya, cuma bisa WA sama telepon doang kali ya. Mungkin kira-kira cara kerjanya seperti itu. Wah, yang ini mah punya perempuan kayak Android, wah hebat, semua serba bisa. Nah, pola komunikasi kita jangan heran. Kalau waktu berdebat ya, lelaki sering kalah sama perempuan. Ya udah lu ngomong terus. Jadi akhirnya sampai lelaki itu nggak bisa ngomong lagi. Kenapa? Di sini dikatakan bahwa waktu otak laki-laki bekerja, berfungsinya cuma sebelah kanan. Kalau perempuan enggak, kiri kanan dia bekerja, makanya dia perbendaharaan begitu banyak. Sampai bisa nyerocos gini laki-lakinya. Ya. Dia sangat sulit menjawab. Dan akhirnya di proses dia diem. Dia pendem, kesel.
atau dia pergi. Ya, karena apa? Dia otaknya cuma yang bekerja, laki-laki cuma sebelah kanan doang. Perempuan wah bekerja begitu aerodinamis kiri sama kanan bekerja dengan baik. Ya, yang ketiga, nah perempuan tuh selalu dalam membuat apa? Memang Tuhan kasih posisi sebagai bonding atau membangun hubungan. Dia mempunyai sosok penyayang, kasih penyayang. Kenapa? Karena hormon serotonin dan oksitosinnya lebih banyak. Dia bisa begitu apa ya? Empatinya begitu tinggi. Laki-laki gitu aja pakai perasaan. Laki-laki nggak bisa begitu, perempuan beda. Jadi waktu si laki-laki nggak mengerti cara bekerja otak perempuan, sangat sulit dia akan berkolaborasi satu sama lain. Nah yang paling penting ini, bahasa perempuan tuh waktu lagi beribut ya kali laki-laki tuh sulit ya seperti tadi, kata-kata itu kayak seperti terkunci. Dan laki-laki selalu kalah. Sering kali kalah. Makanya jangan heran, waktu laki-laki frustasi kalah dalam ngomong, dia nggak bisa ngendaliin, dia kayak DRT. Jangan heran. Makanya orang laki-laki yang takut akan Tuhan, itu sangat-sangat dipuji, sangat-sangat berharga. Dia bisa mengendalikan apa yang harusnya nggak perlu. Tapi tanpa pengetahuan firman, dia akan frustasi dengan kondisi seperti itu. Nah, ini yang paling penting laki-laki harus tahu. Perempuan itu adalah sangat mahir pendeteksi untuk yang namanya masalah kebohongan. Laki-laki boleh hati-hati ya laki-laki. Ya, dari laki-laki itu sangat mudah ketahuan lah. Gampang kalau dia bohong sama perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu mempunyai kapasitas untuk pembaca wajah yang sangat baik. Bisa dapat segala macam. Gua tahu laki gua bohong. Ya, walaupun dia nggak berkata, dia pendeteksi wajah yang sangat baik. Nah, kalau pembelajarannya bulan apa? Wanita jangan dibilang makhluk yang lemah. Tadi saya sudah singgung, wanita diambil dari bahan baku yang lebih baik dari laki-laki. Dari kesempurnaan seorang laki-laki diambil bagian itu dan dipercayakan sebagai konstruksi sekali lagi. Nah, tapi hebatnya laki-laki, tadi perempuan udah hebat ya. Hebatnya laki-laki, Tuhan kasih otaknya laki-laki sebenarnya secara kapasitas otak laki-laki lebih besar dari perempuan. Makanya dia sangat mampu dipercayakan untuk memecahkan masalah. Makanya laki-laki diberikan namanya tanggung jawab untuk memecahkan masalah. Perempuan memberikan solusi, analisa, tapi eksekusi selalu pada seorang laki-laki. Nah, pada waktu si lelaki tidak berfungsi seperti apa yang Tuhan tetapkan, perempuan ambil alih. Dan ini yang sering jadi konslet dalam rumah tangga. Nah, di laki-laki juga paling banyak orang-orang yang ahli dalam matematika, ya, pinter dalam menghitung angka, termasuk saya. Ya, saya sangat angka tuh cepat. Begitu dia ngomong belanja ini, begitu ngomong angka, sangat mudah saya buat untuk kamu ulang lagi, saya bisa dengan cepat untuk angka. Tapi untuk mengingat wajah, nama seseorang, yang mana ya? Kemarin baru ngomong sama kamu, aduh saya sangat sulit, istri saya bilang, kemarin aku kenalin namanya si ini. Kayaknya harus ketemu lagi deh, harus ketemu lagi, sulit. Tapi itu memang milik perempuan, dia sangat hebat untuk mengingat yang namanya pendeteksi wajah itu segala macam. Nah, oleh karena itu di 1 Petrus 3 dikatakan, ada 1 pasal 7 ayat, 6 ayat disampaikan buat perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai istri, harus begini, begitu. Perlu 6 buat perempuan. Maksudnya apa? Banyak hal kepercayaan dipercaya sama perempuan. Supaya dia mengerti 1 pasal di ayat yang ke-7. Laki-laki cuma bilang, kasihilah istrimu. Sayangi istrimu. Jadi istri waktu direspon seperti itu, yang 6 itu bisa maksimal untuk berkolaborasi sama si laki-laki.
Laki-laki hanya perlu mengayomi si istri. Seperti payung kemarin, dia hanya perlu menyanggah tiang utama ini. Baru semua yang Tuhan semua yang Tuhan rencanakan, kita akan berbuah maksimal. Wow, ya hebat ya Tuhan ya ciptain. Jadi dalam keterbatasan laki dan perempuan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, saya mau balik lagi. Kita lihat. Itu kalau apa? Itu baru ngomong dari yang namanya otak. Baru otak. Itu baru otak aja kita udah aduh gila. Otaknya udah ruwetnya seperti ini. Belum yang lain. Sekarang kita lihat belum lagi dari pandangan mata. Nah, tadi udah dibilang, perempuan pendeteksi yang hebat. Nah, tapi saya mau katakan gini, perempuan itu cara pandangnya, cara melihatnya berbeda. Kenapa? Perempuan melihat skop mata tuh lebih lebar, lebih luas. Kalau laki-laki skopnya lebih sempit. Contohnya gimana? Contohnya ya, saya sama istri saya aja. Saya biar nggak ada yang kesinggung. Ya puji Tuhan, ya tahun ini saya dipercayakan sama istri saya untuk anniversary yang ke-30, ya 30. Jadi saya tepuk tangan sedikit boleh. Ya, terima kasih. Dari sini kita belajar. Istri saya bisa satu kali minta tolong sama saya. Saya tolong ambilin itu ada barang di kamar dekat lemari. Itu loh dekat meja di sini. Oh ya, saya ke sana lihat. Sebelah mana ya? Lemari. Oh ya, sebelah mana? Nggak ada. Nggak ada. Udah dilihat belum? Udah. Nggak ada. Lalu istri saya datang ke kamar. Ini apa? Saya bilang, tadi kayaknya nggak ada. Jangan-jangan ada malaikat yang naruh di situ. Nggak ada. Mata laki-laki, cara pandangnya sempit. Nggak ada. Bukannya dia nggak lihat, tapi memang cara pandangnya begitu. Kalau hal ini nggak dibangun, males lu cuma cari gitu aja nggak mau. Tapi memang begitu. Coba lihat di kulkas tuh, di rak sekian ada ini nih. Ambil roti buat perjamuan kudus, mana nggak ada. Selalu nggak ada. Ibu-ibu, wanita-wanita, jangan langsung merasa superior ya. Kenapa? Memang begitu. Kondisi laki-laki cara melihatnya. Ya, sempit ya. Perempuan ya. Perempuan cuma jadi jangan coba laki-laki tidak terbuka sama perempuan. Kamu simpan uang di mana dia bisa lihat. Jangan heran, dia adalah pendeteksi kebohongan yang luar biasa, ya. Enggak perlu FBI untuk mendeteksi. Dia Tuhan kasih kepercayaan untuk terbuka satu sama lain. Waktu terbuka artinya kayak tadi kita memposisikan pasangan kita sepadan, selevel seperti firman Tuhan katakan. Nah, ya itu baru mata lagi, ya. Kalau kita nggak tahu, gimana kita bisa membangun satu namanya sepasang sepadan, membangun keintiman, proses seperti Yesus dengan gerejanya, supaya pada waktu mereka membangun suatu hubungan yang intim, ada benih yang ditaruh, benih-benih ilahi itu akan lahir seperti yang Tuhan mau. Tapi gimana mau jangan bangun intim? Nggak percaya, jangan-jangan dia ngumpetin di tempat lain. Kalau lihat di berbagai cerita, laki-laki sering dikatakan, laki-laki yang takut istri, bukan takut istri. Karena dia selalu serba salah, tidak berdaya. Kayaknya gue ketahuan, terus kalah terus sama dia deh. Ya, nah, itulah sebabnya pernikahan itu tentang apa kita harus tahu. Pernikahan itu tentang bukan hubungan seks aja, bukan hubungan bahan, bukan. Pernikahan yang pertama adalah yang namanya komitmen. Nah, untuk komitmen seperti apa? Saya mau kasih contoh. Seperti orang naik jet coaster atau roller coaster. Siapa yang pernah naik roller coaster? Ya, saya satu kali tahun 2007 saya sama istri sama anak-anak pergi ke Jepang ya, naik roller coaster. Saya lihat, satu baris 6 orang. Bukan duduk, tapi duduknya setengah gantung, kakinya gantung. Jadi waktu
waktu kita mau naik jet coaster, roller coaster yang begitu cepat itu, kita cuma perlu pasang seat belt. Plak! Begitu pasang seat belt, kita mau pilih lagu apa di situ? Mau lagu pop, lagu rock and roll atau apa? Artinya apa? Waktu kita setuju naik roller coaster itu yang kecepatan seperti apa, begitu seat belt dipasang dan kereta itu berjalan, nggak ada bilang, gue pengen turun, nggak bisa. Ya, jadi waktu roller itu berjalan, kita aduh pengen muntah dulu, nggak bisa. Muntah nggak muntah, mual nggak mual, enak nggak enak, tetap jalan. Pernikahan seperti itu. Makanya sebelum kamu ngambil keputusan untuk mau menikah, jangan berkomitmen dulu. Tapi kalau sudah mau berkomitmen, nggak ada jalan balik. Mau enak, mau muntah, mules, ya sampai diare terserah. Pokoknya jet coaster sudah berjalan. Ya, jadi sekarang perhatikan baik-baik pasanganmu, calonmu. Ini bisa nggak diajak komitmen? Kalau nggak bisa, sabar Jo. Sabar dulu. Sabar Sadiki. Tunggu dulu. Bangun hubungannya. Ambil PDKT, pendekatan lebih dalam lagi. Makanya tadi saya baru pagi tadi mencatatkan, kalau kita cuma mau bangun hubungan sebagai seorang sahabat, silakan ya seperti bulan lalu. Kalau bisa bersahabat aja. Tapi kamu kalau percaya sahabat itu bisa dibangun lebih dekat, ajak fellowship. Kalau enggak cukup bersahabat. Sahabat bisa datang dan pergi. Kamu enggak tanpa merasakan satu kehilangan. Makanya orang pengen reuni. Aduh, kangen gue sama lu. Tapi setelah reuni, silakan pergi. Sahabat. Tapi kalau kamu pengen bangun hubungan lebih dekat, berfellowship lah sama dia. Wah, ini cocok. Bisa berfellowship sama dia. Lebih intim daripada orang sahabat. Tapi kamu merasa, aku punya bisnis. Aku percaya. Setelah beberapa kali fellowship sama dia, aku lihat orang ini oke nih. Bangun hubungan lebih dalam. Partnership. Berbisnis dengan baik. Berpelayanan jadi mitra yang bagus. Tapi setelah bermitra, kok aku rasa-rasa ini orang bisa menjadi bagian kehidupanku. Aku mau bangun namanya covenant. Namanya begitu covenant seperti Kristus dan jemaatnya. Nggak bisa dipisahkan begitu. Namanya covenant itulah perjanjian darah. Waktu kita di mimbar, di gereja, kita berjanji di dalam Tuhan. Artinya kita sedang membangun covenant, perjanjian darah bersama Kristus. Ya, saya dengar, Louis mau masuk pernikahan. Dari partner, naik satu tingkat yang paling tinggi. Covenant. Jangan main-main. Tapi kalau belum siap, belum yakin, seat belt jangan dipasang. Tunggu. Atau ada orang yang sangat jatuh cinta. Ya, namanya siapa nih? Misalnya si Enggi. Ya, waduh, cinta banget sama si Enggi. Lalu datang ke tempat tato. Tahu yang namanya tato? Ditato. Tadi dia mau tulis Love Enggi. Mau ditato. Tapi waktu ditato, sakit. Baru LO. Nggak jadi tato. Kenapa? Sakit, banyak berdarah. Pernikahan nggak bisa begitu. Kalau sudah terjadi, udah terlanjur LO, seumur hidup kamu pakai LO. Apa tuh LO? LO apa? Tadinya mau love nggak jadi. Jadi tinggal LO, nggak jadi dia. Nah, orang yang mau ditato itu, dia bilang, artinya LO, lot of explaining to do. Banyak hal yang harus dijelaskan, kenapa jadi LO, dia bilang. Harusnya si love. Nah, kita kamu seperti itu. Pernikahan yang matang, ya tadi udah dikatakan, kita bangun, ajak Tuhan menjadi pondasi utama. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kamu, sia-sialah kamu usaha membangunnya. Aku belum kenal Tuhan, makanya kamu cepat-cepat dimuridkan. Kamu harus bimbingan pranikah, supaya kamu ngerti kenapa kamu harus menikah. Kenapa kamu ngambil keputusan seperti itu. Nah, ada juga orang yang yang masuki perkawinan, dia bilang, aduh gimana ya, kayak rasa-rasanya seperti
gue udah nggak manis lagi sama dia. Lu kira permen bisa manis bisa enggak? Ya, perkawinan itu bukan seperti orang makan permen. Udah nggak ada rasanya, udah nggak enak, manisnya udah nggak ada. Enggak, mau sepet, ya, mau asem, jalani kehidupan. Nah, dalam hal ini pernikahan tadi tentang komitmen. Yang kedua kita akan mau lihat pernikahan itu tentang apa sih? Tentang komunikasi. Nah, ini yang paling sulit. Saya sama istri saya juga butuh waktu lama untuk berkomunikasi. Ya, tapi komunikasi harus tetap dibangun. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Waktu besi ketemu besi, dia akan berbenturan dan menimbulkan panas. Artinya bahan yang dipakainya itu sejenis. Kalau saya ini besi, ini sama plastik, saya gosok-gosok, enak yang ini. Enggak sakit, enggak panas. Kenapa? Karena bahannya berbeda. Kamu enggak akan bisa tajam dengan bahan yang tidak sepadan, tidak sama. Kenapa besi harus ketemu besi? Karena jenisnya sama. Kita waktu berbenturan dengan yang sepadan, walaupun panas, tapi makin hari kita akan makin tajam untuk mencapai tujuan, capai sasaran. Makanya kita harus mengerti, kenapa dia harus ada bersama-sama dengan aku, berpasangan sama aku. Dan kenapa dia harus mengoreksi aku sendiri. Kita harus tahu dari awal, dia diambil di bagian dari kehidupan kita yang lebih baik. Orang yang di sebelah kita akan memposisikan untuk ke tempat yang lebih baik, dibawa ke tempat lebih baik. Makanya perlu diasah, perlu berbenturan. Tapi kalau kita nggak mengerti, dianggapnya ini merecoki, menyusahkan, membuat sakit. Enggak. Sekali lagi, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, dalam membangun komunikasi, seringkali semakin berkomunikasi semakin ribut. Apalagi waktu kemarin saat-saat pandemi, biasanya di kantor seharian, sekarang pulang WFA. Gara-gara lu di rumah nih, banyak rumah tangga makin ribut, bukan makin mesra. Ya, bapak-bapak ibu yang dulu biasa di kantor, berangkat jam 7, jam 6, pulang jam 6 lagi, nggak pernah ketemu, wah pulang mesra, baik-baik. Karena nggak ketemu seharian sama anak juga baik. Ini dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, ada lu sih di situ. Ribut di mana-mana. Ya, jawab. Tapi puji Tuhan, dengan kejadian pandemi, itu yang namanya musim yang baru. Kamu sedang dibawa untuk mengerti seperti rancangan Tuhan, bahwa kamu harus bangun komunikasi yang baik dan sehat. Tanpa bangun komunikasi yang baik dan sehat, kamu tidak akan mencapai tujuan dengan sempurna. Semua perencanaan akan baik kalau persiapannya matang. Keberhasilan perkawinan, kita bisa prediksi seperti orang mau ujian. Saya percaya sini kalau semua yang sekolah pasti ngerti yang namanya ujian. Si A, ujiannya A+, bukan apes ya, A+. Apes sama A+ beda. Kenapa? Pantas dia nilainya bagus banget. Persiapannya matang. Persiapannya luar biasa. Ujiannya gagal. Iya, belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Masih mending semalam, sistem kebut sejam. Ya sejam, pendek lagi. Ya, lebih parah lagi. Enggak lulus. Pantes persiapannya. Perkawinan, maksudnya kenapa persiapannya matang? Butuh penjajakan mengerti satu sama lain lebih dekat. Makanya di Alkitab sebenarnya nggak ada sih yang namanya berpacaran. Yang ada masa pertunangan. Seperti Yusuf dan Maria, mereka dikasih sebut, Yusuf sama Maria pacaran? Enggak. Makanya mereka berteman, ya, berfellowship, langsung bertunangan. Nggak ada masa pacaran. Jadi waktu seperti ini kalian belum punya pasangan, bertemanlah dengan seorang sebanyak mungkin. Waktu berteman cuma berdua aja, kayak bebek kayak berdua, kemana-mana berdua. Tapi begitu ribut, teman yang lain udah nggak ada. Ya, kalau berteman sama siapa saja, sebanyak mungkin. Seperti perempuan, buka matanya lebar-lebar, pilih. Ya, seperti mana yang Tuhan gerakkan hatinya ke situ. Nah, laki-laki digerakkan oleh logika. Kalau perempuan digerakkan oleh perasaan. Ini saya mau lihat gambarnya nih, tadi ya.
Kita mau lihat, apa sih yang ada di otak laki-laki sama perempuan? Oh, segala hal. Begitu dia bisa berkomitmen, dia nggak lihat yang lainnya. Yang ini, modal gitu lu mau, terserah. Dia, aku percaya dia berkomitmen. Tapi laki-laki kalau nggak takut akan Tuhan, yang dominan cuma yang di tengah itu. Yang namanya seks. Perempuan juga jangan salahin. Memang dari sononya begitu. Bukan maunya dia juga. Gitu loh. Ya. Nah, makanya logikanya. Waktu kita nggak tahu kebenaran firman, ini nggak bisa kita menceritakan baik. Firman Tuhan katakan, waktu setelah kita lahir baru, setelah kita mengalami Yesus, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang sepatut dipuji, apa yang sedap didengar. Pikirkan semua itu yang disebut kebajikan itu, pikirkan semua itu. Artinya itu pikiran Kristus. Pikiran daging akan muncul seperti ini. Yang secara alami. Tapi kan kita sudah dipindahkan dari yang alami ke yang supranatural. Ini tetap ada. Tapi pikiran Kristus yang akan menguasai hati pikiran kita. Apakah bisa simsalabim? Enggak. Kita butuh waktu untuk melatih itu semua. Mematikan semua itu. Supaya pikiran Kristus yang berkuasa. Bisa nggak kita menang? Harusnya bisa. Karena kita sudah dipindahkan. Tapi waktu fokus kita beralih, ini yang akan menguasai kehidupan kita. Ya, perasaan yang menguasai, perasaan diri sendiri, bukan pikiran Kristus. Nah, jadi jika dalam kondisi seperti itu, perempuan perasaan mudah tersentuh. Istri saya cerita sedikitnya. Istri saya dulu gampang teriris-iris ya. Gampang ibaratnya war air mata, nangis, teriris-iris. Melankolis lah, gampang tersakiti segala macam. Tapi pada waktu Kristus mengubah hidup dia, hal itu saya lihat berubah dari diri dia. Saya kebalikannya. Saya sangat sulit buat nangis. Ya karena lingkungan membentuk saya nggak gampang nangis. Makanya Tuhan kasih seperti tutup sama botol. Berbeda, dia yang melankolis, saya yang terlalu tegar. Susah mah, dikit-dikit nangis sih, apaan sih? Ya, kurang suka saya dikit-dikit nangis. Udah lah, gak usah nangis deh. Logika saya gak cocok. Dia mau saya mengerti. Kok kamu gak ngerti sih? Aku segini. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mencari jawaban dari pasanganmu, kamu akan jadi kecewa. Karena pasanganmu nggak bisa merubah hidup kamu. Yang bisa merubah hidup kamu hanya firman Tuhan. Semua dari dalam, istri saya dirubah dari dalam. Yang melankolis dia bisa lebih tegar. Dia bisa lebih ngerti, diarahkan pikiran Kristus. Saya yang lebih bebal ya, lebih susah dibentuk. Waktu dengar firman dengan pujian penyembahan, gampang meleleh hati saya. Jadi kebalikan, istri saya dibuat tegar, saya dibuat dan ketemu di tengah. Seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Nah, laki-laki selalu berpikir secara fakta. Ya, kenyataannya begini. Ya, laki-laki selalu begitu. Itu nyatanya begitu. Padahal perempuan enggak, entar ke sini, entar ke situ, ya bisa jam seperti tadi otaknya multitasking bisa kemana-mana. Laki-laki enggak, faktanya begini. Karena yang kerja otak kanan seperti tadi ya. Nah, waktu mendengar, laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kalau wanita berbicara langsung mikir apa yang jawabannya. Tapi buat laki-laki, waktu si perempuan cerita, tadi aku ketemu ini loh,
di toko A ada sesuatu yang bagus. Laki-laki mikir, oh lu mau beli? Langsung kasih jawaban, bukan, dengar dulu dong ceritanya. Aku mau lihat nih bajunya tuh begini loh. Aku mau cerita nih, bajunya kancingnya sebelah sini, belahannya sebelah sini. Dia mau dengerin, ini cocok gak? Gue takut ya, maunya perempuan tuh apa? Lu denger dulu, gue belum cerita udah main beli aja. Katanya. Ya, ntar kalau dengar harganya baru bingung. Nah, perempuan gak butuh itu, laki-laki udah dengerin, oh mau beli. Laki-laki faktanya dengar situ langsung bilang, jawabannya ini, ngasih solusi. Karena yang bekerja apa? Otak kanan. Kalau perempuan otak kiri kanan dibuat balance sedemikian rupa. Jadi padahal perempuan tuh dia nggak butuh solusi, nggak butuh jawaban. Dia cuma butuh itu laki-laki, itu si suami, itu pasangannya dengar. Aku mau cerita, dia bilang. Jadi waktu ceritanya didengerin ya, makanya waktu laki-laki nggak punya uang jangan frustasi juga, dengerin aja. Oh begitu ya, oh ya, oh bagus. Lalu apa? Ternyata didengerin udah seneng. Beli nggak? Belum tentu. Jadi jawabannya apa? Isi, sangat mudah. Isi dan so isi, gampang ya setelahnya. Nah, dengan kita tahu cara bermainnya, bukan masalah punya uang atau tidak punya uang. Tapi bagaimana kita membangun komunikasi yang baik. Nah, kalau si lelaki berusaha nih gua kasih solusi. Atau cerita yang paling sering. Misalnya dari pihak istri cerita, bagaimana keluarga dia punya adik mamanya atau tantenya, adiknya segala macam. Ada hal yang perlu ditolong atau segala macam. Itu loh, dia kemarin tuh butuh, anaknya mau sekolah, butuh laptop, butuh segala macam. Tujuannya sih mau cerita, kemarin kesulitan di sekolah, anaknya 2, laptopnya belum punya. Cara belinya apa, cara buat supaya dia bisa belajar gimana. Laki-laki, maksudnya mau beliin. Dia langsung to the point dengan masalah itu. Bukan, dia mau cerita doang. Bahwa butuh supaya belajar gimana. Tujuannya bisa nggak kita berdiskusi, berkontribusi, baru bentuknya nanti apa. Kita belum dengar, belum cerita segala macam. Maksudnya beli 1, 2 atau berapa. Laki-laki kupingnya nggak sabar untuk lama-lama mendengar seperti itu. Ya, komunikasi. Perempuan hanya mengungkapkan yang tadi yang namanya perasaannya. Dia tidak minta solusi. Ya, ingat ya, bapak-bapak perhatikan, termasuk saya. Ya, jadi, ya. Nah, jadi dengan melihat perbedaan itu, kita bisa menghindari hal-hal yang nggak perlu dalam rumah tangga. Nah, satu lagi yang paling sering, kalau di rumah kan sering ada namanya asisten rumah tangga. Ya. Wow, kan asisten rumah tangga dibilang gampang dapat, ya nggak gampang. Dibilang susah, ya nggak susah-susah. Susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Kalau lagi gampang-gampang dapatnya lebih susah. Tapi untuk yang bisa cocok sama lingkungan rumah tangga kita, nggak mudah. Ya, dari pertama datang, daftar segala macam, ternyata nggak cocok. Si perempuan, si istri cuma bilang begini, wanita cuma begini. Itu loh, asisten rumah tangga kita kok masak tuh, selalu keasinan. Laki-laki kan udah dengar gitu, kok repot amat sih, pecat aja. Pecat emang gampang nyarinya. Ya. Laki-laki selalu pengen gampangnya aja. Kalau perempuan, bukan. Ini loh, ini dia cerita bagaimana untuk mengolah ceritanya. Dia cuma bisa mengungkapkan kata-kata yang sangat pendek, sangat singkat kalau laki-laki itu. Ya, saya sendiri kalau ini belajar untuk mendengar lebih lama nggak mudah buat saya. Dengerin dia cerita segala macam. Padahal belum tentu dia pengen beli saat itu. Misalnya misalnya nanti kalau jalan-jalan begini-begini. Kan kemarin baru jalan-jalan, kita udah gak sabar. Kemarin baru jalan-jalan, kita udah langsung jawab, kan baru jalan. Bukan, namanya juga misalnya. Nah, ya laki-laki gak sabar untuk begitu. Nah, akhirnya konflik, ribut. Dan tadi dikatakan, waktu debat, waktu terjadi perkataan, laki-laki selalu kalah. Lalu laki-laki ngadulah sama Tuhan. Tuhan,
Kalau engkau jadi saksi, pasti engkau tahu siapa yang salah. Dia kadang-kadang kalau kau jadi saksi nih, pasti engkau tahu siapa yang salah. Tuhan bilang, yang ribut lu gue sudah jadi saksi, enak aja. Ya, enggak begitu ya. Nah, jadi dalam komunikasi Tuhan bawa kita harus ngerti, firman Tuhan akan membawa kita untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik. Nah, ini paling penting. Dalam komunikasi bukan hanya teknik yang kita perlukan. Laki-laki dengerin ya. Bukan hanya teknik untuk penyampaian dia mau dengerin sih. Kita juga atau ibu-ibu ya harus tahu juga bukan hanya teknik dalam komunikasi. Tapi kita harus tahu kapasitasnya. Maksudnya gimana? Kalau seperti kita mau naik masuk ke lantai 25 ke atas, kita harus tahu. Begitu pintu dipencet, kita jangan langsung main masuk aja, mau masuk. Kita harus tahu, satu kali naik ke atas tuh kapasitasnya berapa orang. Kalau kita naik tiba-tiba, ya keluarlah, jangan masuk. Maksudnya apa? Waktu kita bangun komunikasi, kita lihat ini si suami atau si istri kapasitasnya udah overload apa enggak. Si suami udah capek seharian kerja di kantor. Kerja sana sih segala macam, jelasin anak buahnya yang banyak, puluhan, ratusan, atau ribuan segala macam. Begitu pulang, dia udah suntuk, udah loyo. Dia udah mencari mana sofa terdekat. Dia malah support relay. Istrinya, saya gimana di kerjaan? Baik. Saya gimana karyawan? Baik. Itu salah satu kasih tanda bahwa dia tuh butuh yang namanya recharge. Atau si istri udah seharian kerja ngurusin anak, beres rumah segala macam. Istri pulang sini, gimana? Anak-anak baik? Baik. Laki-laki bilang, oh baik ya, udah baik ya, udah untung baik ya. Dia tiba udah denger baik. Laki-laki nggak pusing udah denger baik. Oh, logikanya jalan, kalau udah semua baik, berarti ya baik, udah aman. Padahal si istri bilang, kok lu nggak nanya lebih lanjut sih baiknya gimana? Buat laki-laki nggak perlu, kan udah denger jawabnya baik. Baik mau dibahas apa lagi? Ya, laki-laki kan begitu. Beda laki-laki ditanya sama perempuan, bagaimana di kantor? Baik. Nah, kalau udah dibilang baik, pertanyaan berikutnya, karyawan gimana? Ya, kalau perempuan nanya lagi dan lagi. Semakin ditanya, laki-laki semakin menghindar. Udah nanti dah. Dia cari sofa. Dan disitulah laki-laki yang namanya nothing box. Dia butuh recharge ulang. Waktu dia recharge, waktu itu kasih kesempatan. Seperti HP, dia udah mau empty, udah habis baterainya. Jangan dipakai download apa lagi. Jangan ditanyain masukin file-file yang lain lagi. Tunggu, dicas ulang. Supaya begitu dia kosong, ditanyain apapun dia akan jawab dengan baik. Ngerti ya? Jadi kasih kesempatan. Si perempuan kondisi bilang baik tuh sama laki-laki baik itu beda. Nah, ada yang menarik buat saya itu. Sama saya. Saya dari pagi, dulu saya praktek mulai 8:30 pagi, selesai bisa jam 11 malam, ya praktek. Begitu jam 10, jam 11, kadang-kadang tengah malam, begitu selesai praktek, saya nggak cari anak, nggak istri, saya cari sofa terdekat. Pencet, saya pengen kaki dilurusin segala macam. Kenapa? Habis bahan pembicaraan saya untuk ngomong ini itu dulu. Saya butuh recharge sebentar. Untuk semuanya baik-baik saja. Kadang-kadang saya ambil remote. Remote bukan berarti saya mau nonton. Saya cuma lihat kan sebentar dia akan rileks. Seperti HP. Dipencet keluar menu apa segala macam bukan berarti dia mau lihat, bukan. Saya mau recharge. Sebentar. Ditanyain. Lapar enggak? Enggak. Haus? Enggak. Mau apa? Enggak, semuanya enggak. Yang saya butuhin saat itu recharge. Nah, kalau dia nggak ngerti, kalau istrinya nggak ngerti, tanyain kok enggak semua gimana sih? Ribut nggak? Makin didesak ini segala macam, saya makin menghindar. Di sofa nggak dapat, saya ke kamar mandi. Kamar nggak dapat, ke kamar menghindar sampai dapat tempat saya bisa recharge ulang.
Begitu saya seger, ini mau nanya apa? Mau rencana apa? Ibaratnya seperti lift itu kapasitas saya sudah empty, siap diisi ulang. Untuk apa segala rencana. Makanya istri saya lama-lama ngerti. Tunggu papa, istirahat sebentar. Dulu anak saya yang kecil ya, begitu lihat papanya keluar kamar praktek, apa? Kita main. Saya langsung, memang saya janji nanti kamu main sama papa. Kalau udah bisa main, wah saya janji. Makanya laki-laki gampang buat janji ya. Gampang. Janji-janji bulan madu, wah bisa. Jadi janji sama anak saya, nanti anak saya kalau besar saya akan nemenin main. Begitu keluar kamar praktek, anak, ayo pak kita main. Tapi, aduh, bentar, papa capek. Sekali, dua kali, lama-lama anak saya, akibatnya apa? Apa? Senangnya kerja. Saya ngomong apa dia nggak peduli, nggak gubris. Kenapa? Karena anak nggak ngerti. Saya butuh apa saat itu. Dan saya juga tidak memposisikan untuk bagaimana merespon anak saya. Inilah tugas perempuan, seorang istri, menjadi penolong. Tunggu sebentar. Kasih kesempatan papa, recharge ulang sebentar. Lama-lama saya ngerti, ada yang salah dari saya. Begitu keluar, walaupun capek, hei pak main pak, ayo. Padahal badan sudah capek banget. Tapi kata-kata ayo itu membangunkan spirit. Lalu anak-anak saya lama-lama ngerti, papa capek ya. Boleh papa istirahat sebentar enggak? Ya pak istirahat dulu aja. Karena kita ada respon bagus dulu sama dia. Ayo main. Lama-lama mamanya kasih jelasin, papa capek banget. Papa mau begini. Makanya waktu pertama kali kita mau jalan-jalan, anak saya nggak percaya. Nadia, Nesa, Jeremy, kita mau jalan-jalan. Dia bukan hore. Beneran. Mah, bener mau jalan-jalan. Nggak percaya sama saya. Kenapa? Karena konsep komunikasi yang kurang bagus. Kalau ini kita jadi alasan seorang suami bekerja buat keluarga, itu namanya time bomb. Bom yang siap-siap meledak. Kamu nggak tahu, papa setiap hari kerja keras buat ini. Si anak bilang, emang gue pikirin. Yang gue mau kan main. Dunia anak-anak kan dia main. Nggak mau tahu papa mau kerja mau juga tuh apa. Dia nggak peduli dia kerja apa. Yang penting sekarang papa main. Nah, kalau orang tua kita sebagai seorang ayah nggak ngerti posisi ini, komunikasi seperti ini, dan si istri tidak bisa menengah di tengah sini, selesai. Ya, jangan heran sekali lagi, istri diambil dari bahan yang lebih baik dari suami, dipakai untuk sebagai konstruksi dalam rumah tangga, tempat menyanggah kehidupan rumah tangga. Ya, nah dari situ kita bisa mengatur mana yang bobotnya besar dalam pembicaraan, mana yang ringan. Buat saya, waktu ngomongin hal-hal yang berhubungan kritik istri saya mengenai pekerjaan, pelayanan, bobotnya besar. Nggak gampang kamu singgungin tempat-tempat yang privatisasi buat saya yang ini. Kalau kita nggak ngalami pembodohan akal budi kita, itu tempat yang menjadi tempat yang sulit untuk dikoreksi. Nah, istri saya mungkin tempat yang lain. Jadi satu saat waktu kita merencanakan untuk tempat praktek untuk dirubah menurut cara pikiran mereka, nggak nyambung, saya nggak bisa terima. Nggak salah, kamu benerin tempat praktek. Karena yang ini kan selama ini papa yang tahu. Bagaimana ngelolanya, bagaimana mendapatkannya, bagaimana mengembangkannya. Tapi sayanya seolah-olah pengen membangun komunikasi yang nggak dimulai dengan sesuatu yang paling simpel, yang dari awal. Menurut kamu baiknya gimana untuk pembicaraan yang bobotnya besar saya kasih sama mereka anak istri saya. Harus dirombak Pak. Di otak saya rombak, ganti wallpaper, ganti ini. Tapi rombak mereka beda. Firman Tuhan katakan, seperti Raja Wali membongkar sarangnya. Hais, enak aja. Emang bongkar begitu, nggak butuh waktu, biaya, tenaga, pikiran segala macam. Kalau papa mau, saya sangat sulit
untuk masuk komunikasi dengan yang baik. Tapi pada waktu kita recharge ulang, diam. Ini dia maunya gimana? Kita komunikasi, Tuhan ini anak-anak, istri saya bicara begini, maksudnya apa? Nah waktu itu kita mau kembalikan sama yang punya pikiran Allah, fokusnya Kristus, kita bisa menerima berkomunikasi. Dan yang lebih baik saya dapatkan dari situ. Bukannya komplikasi keributan, enggak. Keributan ya. Jadi baik laki-laki mau perempuan, kita masing-masing mempunyai porsi yang baik. Ingat para istri, laki-laki punya yang namanya nothing box, tempat dia recharge ulang. Coba Pak Sugi dulu kerja di kantor, pulang dari kantor seorang direksi, pulang segala macam udah capek. Pak anterin ke mall, aduh ke mall baru keluar dari capek di rumah suruh ke mall lagi. Gak tahan dia. Pada sih, emang yang capek cuma kamu aja? Aku seharian di rumah. Sekarang waktunya ke mall. Aduh, gimana komunikasi seperti itu? Ya. Kalau hal itu nggak dibangun komunikasi, si suami bilang begini, si istri bilang, kamu enak aja, kamu udah puas di luar seharian, lah aku. Nah ya, gitu ya. Jadi kita harus mengerti. Nah, yang terakhir, pernikahan keluarga tuh berbicara tentang yang namanya kompromi. Nah, kompromi itu ya kalau bahasa yang keren tuh win-win solution. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Dua-duanya menang. Dua-duanya nggak kalah. Nah, kalau hal ini kita nggak mau bangun, ya hal-hal apa yang harus dikompromikan? Hal-hal apa yang nggak suka yang dibicarakan, hal-hal yang suka diambil. Kompromi. Nggak selalu 50-50 kompromi itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita harus ngerti. Saya mau kasih contoh lagi. Bukan keluarga kalian, keluarga saya. Ya, jadi semua ke keluarga saya. Jadi 30 tahun saya sama istri saya banyak hal-hal yang harus dibangun. Yang namanya kompromi. Ya, istri saya dulu kalau saya ajak ke tempat keluarga saya tahu dia kurang suka. Pertama karena keluarga saya sebagian besar juga belum kenal Tuhan. Banyak orang ngerokok di keluarga saya. Bahkan kalau Imlek suka main judi juga segala macam. Hal-hal yang enggak istri saya tahu buat keluarga istri saya dia enggak senang. Tapi karena dia lihat kalau dia ikut ke tempat keluarga saya untuk acara Imlek atau segala macam itu baik buat saya, dia ikut juga. Kompromi dia. Tapi bukan untuk kompromi yang hal-hal yang buruk. Kompromi untuk tetap mau memposisikan saya di tempat yang semestinya di rumah tangga saya. Jadi ada hal-hal kompromi yang dilakukan. Dan waktu kita berkompromi, pelan-pelan, perlahan tapi pasti, itu keluarga besar saya mulai terpengaruh dengan apa yang kita bangun ini. Dan sekarang saya bisa melihat, satu pun saya nggak lihat ada yang ngerokok. Satu nggak ada lagi yang berjudi. Bahkan sekarang kita kumpul bisa ngomong firman Tuhan. Ya, butuh waktu. Jadi komunikasi yang baik suami istri mendatangkan dampak yang luar biasa buat rumah tangga. Nah, dan kita harus lakukan itu bukan hanya lagi waktu pacaran. Waktu pacaran, waktu kita bertunangan, si sang pacar selalu berusaha mengalah. Iya dah, kan ikut. Pas kawin, lu tuh mau sekarang enggak sih? Iya dulu, karena sih beda. Wah jangan, kompromi tetap harus dibangun. Karena itu bukan kamuflase, bukan sesuatu yang buruk. Dan yang paling penting, ini yang paling orang sering gak ngerti. Dalam pernikahan ada yang namanya musim tikungan. Di pengkolan, di tikungan. Wah itu paling bahasa sehari jarang. Yang ada yang namanya musim tikungan. Maksudnya apa? Ada masa-masa kita harus mengerti bahasa komunikasi. Misalnya, bagaimana saat istri lagi hamil, suatu saat. Itu musim di tikungan. Di teori enggak ada. Bagaimana ngurus anak-anak.
bagaimana membangun anak-anak supaya sekolah, bagaimana antar jemput anak-anak. Itu musim di tikungan. Ya, kalau nggak dibangun jauh-jauh hari, dipersiapkan, dibicarakan jauh-jauh hari, sangat sulit kita untuk membicarakan hal-hal untuk yang dapat terbaik. Lalu istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Nah, ya, kalau kamu dari awal, kalau kita dari awal kita meminta kepada Tuhan bahwa kita memerlukan itu, Tuhan pasti berikan.